Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah OAK. Di sini kami ingin em, menjelaskan terkait dengan Hamming code. Mungkin dimulai dari perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Farhanado Anggra Samasjayanto. Kemudian bisa dilanjutkan. Kenalkan, nama saya Doa Melinda Proto Enaza. Perkenalkan, nama saya Jessica Octaviani dengan NIM dia 64012210388. Dan terakhir, perkenalkan nama saya Nabil Muafir Rahman dengan NIM G640121044. Oke, berarti kita bisa lanjutkan dengan pengertian Hamming code itu apa. Hamming code dasarnya itu adalah metode untuk mendeteksi kesalahan dalam data biner. Hamming code sendiri ditemukan oleh Pak Richard Hamming pada tahun 50-an. Hamming code ini sangat berguna dalam sistem penyimpanan data untuk memastikan integritas data kalau ada terjadi kesalahan. Cara kerjanya gimana? Hamming code bekerja dengan menambahkan bit-bit paritas ke data asli atau parity bit ke dalam data asli. Parity bit ini digunakan untuk mendeteksi dan jika mungkin mengkoreksi kesalahan yang tunggal dalam blok data yang dikirim atau disimpan. Untuk contoh cara kerja Hamming code bisa dilanjutkan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari cara mencari check bit dari suatu Hamming code. Jadi di sini kita punya data 8 bit, maka kita cari check bitnya. Ketika kita punya data 8 bit, caranya kita cari 2 log 8 ditambah 1 sama dengan 4. Maka check bit dari data yang berjumlah 8 bit itu adalah 4. Jadi total bitnya adalah 12 bit. Nah, di sini NIM saya 2 digit terakhir adalah 38, maka check bit yang dihitung adalah 38 ditambah 138. Jadi setelah kita mencari check bit dan kita peroleh total bitnya, kita uh, membuat tabel yang memudahkan kita untuk menentukan posisi-posisi check bit dan data bitnya. Misalnya di sini posisi 1, 2, 4, dan 8 akan diisi oleh check bit C1, C2, C4, dan C8 secara berurutan. Kemudian untuk posisi ketiga, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 akan diisi oleh data bit dari 1 sampai 8 secara berurutan. Nah, setelah kita menentukan posisinya, maka tadi kita menghitung check bit 138 jika dikonversi ke biner ialah 1000000101010. Jadi kita menentukan rumus check bitnya dari data bit. Nah, untuk C1 kita perhatikan data bit yang bit satunya nyala, ialah D1, D2, D4, D5, dan D7. Kemudian untuk C2 kita lihat bit 2 yang menyala yaitu D1, D3, D4, D6, dan D6 dan D7. Kemudian bit 4 yang menyala yaitu ada di untuk C8 bit 8 yang menyala atau bit yang paling awal yang menyala itu ada D5, D6, D7, dan D8. Nah, semua bit-bit tersebut di dalam rumus check bit itu kita XOR-kan. Kemudian, nah, sekali lagi, check bit yang dihitung adalah 138. Kalau kita binarkan 10001010. Nah, formula dari data bit itu adalah D1, D2, D3, sampai D8. Berarti untuk mencocokkannya kita lihat D8 itu 1, D7 itu 0, D6 itu 0, D5 0, D4 1, D3 0, D2 1, D1 0. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam formula check bit yang sudah kita susun tadi.
Di sini 0 D XOR 1, kita lihat D1 nilainya 0, D1 nilainya 0, D2 nilainya 1, D4 nilainya 1, D5 nilainya 0, dan D7 nilainya 0. Nah, semuanya kita XOR-kan dan akan diperoleh nilai C1 itu sama dengan 0. Nah, formula yang sama diterapkan untuk cek bit 2 sampai 8 sama saja. Nah, setelah dihitung cek bit 1 sampai 8 diperoleh cek bit final dari 138 adalah 0111. Sekian dari saya. Untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, aku izin share screen ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari NIM saya, yaitu G641221040, maka yang diambil itu 40 ditambah 100 jadi 140. Pertama kita mengkonversi 140 ke biner dulu. Cara yang saya gunakan itu saya mengurangkan dengan nilai bit yang paling besar, tapi kurang dari 140, jadi dikurang 128, C12, 12 dikurangi 8, 4, 4 kurang 4, 0. Jadi yang dipakai 12884 seperti ini, yang nyala maksudnya. Nah, dari sini kita bisa tahu data bitnya itu ada 8 bit. Nah, saya menggunakan cara cepat untuk mencari cek bitnya, yaitu 2 pangkat 3. Nah, 3-nya itu ditambah 1, jadi 4, didapatlah cek bitnya 4. Setelah mendapatkan cek bit, seperti yang sudah dijelaskan Jess tadi, kurang lebih sama untuk menentukan C1, C2, C3, C4-nya. Jadi kita langsung aja ke sini. Dari data bit yang sudah dikonversi tadi, penulisan indeksnya benar dari yang paling besar dulu, jadi D8, D7, D6, D5 sampai D1, D81, D70, D60, D50, D41, D31, D21, dan D10. Nah, kita XOR-kan yang C1 itu kita mengeksorkan D1, D2, D4, D5, dan D7. D1-nya 0, D2-nya 0, D4 1, D5 0, dan D7 0. Cara untuk mengetahui nilai XOR yang cepat itu kita lihat aja di sini satunya ada ganjil atau genap. Kalau misalnya di sini satunya ganjil, maka nilai XOR-nya itu 1. Di sini C1, satunya ada 1, maka kita nilainya 1. Yang C2 itu ada 2, maka 0. C4 itu ada 3, maka 1. Dan C8 itu 1. Nah, untuk penulisan cek bitnya, setelah didapat, itu sama juga kayak yang data bit tadi, itu dari indeks yang besar, jadi C8, C4, C2, C1, maka didapatlah cek bit dari 140, yaitu 1101. Oke, untuk contoh berikutnya bisa dilanjutkan oleh Nabil. Oke, untuk contoh yang terakhir, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Udah deh. Oke. Nah, pada kali ini NIM saya belakangnya adalah 044, maka 044 ini tambah dengan 100, sehingga 144. Lalu diubah dulu ke dalam bentuk biner. Nah, biner ini paling dekat adalah 100, saya menggunakan cara cepat, yaitu sebelum 144 paling dekat adalah 128. Untuk menuju ke 144, maka 128 itu kurang 16, sehingga bit yang menyala itu pada 128 dan 16. Atau pada bit ke 7, maaf, bit ke 8 dan bit ke 4. Maaf, 5. Nah, untuk cek bitnya ini sama dengan sebelum-sebelumnya. Karena kita menggunakan 8 bit data, maka cek bit yang dibutuhkan sebanyak 4. Ya, 4. Dan total bit yang dibutuhkan adalah 12. Lalu, sama halnya dengan sebelumnya. Untuk cek bit 1, 2,
3 dan 4-nya, atau check bit posisi 1, posisi 2, posisi 3, dan posisi 4-nya sama. Dan di sini tinggal kita masukkan datanya mulai dari kanan sini, less significant-nya D1 0 0 0 0 1 0 0 1. Lalu masih sama dengan rumusnya yang sebelum-sebelumnya untuk C1, C2, C4, C8-nya. Dalam kasus saya ini binernya cukup unik, jadi bisa dilihat saja D5 dan D8 doang yang menyala. Jadi ketika ada salah satunya doang, misalkan di sini di C1 D5 doang, maka dia bernilai 1 ketika dieksorkan. C2 ini tidak ada 5 dan data ke-5 dan data 8, maka bernilai 0. C4 ini bernilai 1 karena data ke-8, dan yang terakhir C8 ada data 5 dan data 8 bernilai 0. Maka check bit yang dihasilkan ini senilai 0101 karena mulai dari most significant sampai less significant bit. Oke. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.